Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Jika teman-teman baru datang atau baru menemukan video ini adalah program untuk pemula sebenarnya, tetapi bukan hanya untuk pemula. Maksudnya bahwa program pengantar bahasa Jerman ini dimulai dari yang paling dasar nanti sampai ke yang lebih tinggi lagi, dan ini sudah merupakan bab 3. Jika teman-teman baru menemukan video ini, saya sarankan untuk melihat video-video bab-bab selanjutnya untuk program pengantar bahasa Jerman ini. Dan untuk teman-teman yang sedang mengikuti sampai titik ini, terima kasih telah ikut dalam program pengantar bahasa Jerman ini. Silahkan ikuti terus karena ini akan tetap berjalan sampai nanti program ini selesai, dan ini masih di bab 3, nanti ada sekitar 12 bab lagi. Ya, jadi kita setelah sampai di bab 3 yaitu tanda baca. Langsung kita mulai saja. Oke. Di sini saya aktifkan dulu apa ya ini? Untuk ini ya. Apa sih namanya? Yang merah itu loh. Laser pointernya, oke. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 2, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu tentang tanda baca. Bab 2 itu kan yang sudah lampau itu tentang ejaan. Jadi kita sudah pahamlah sedikit banyaknya tentang ejaan, dan kemudian kita masuk ke tanda baca. Oke. Kita mulai dari apa saja sih gitu ya. Jadi di bab 3 ini atau yang mengulas tentang tanda baca ini, kita akan mempelajari koma, kemudian titik 2 yang berisi ungkapan langsung, kemudian koma yang membentuk tanda petik dalam bahasa Jerman, yaitu tanda petik terbalik, kemudian nanti yang terakhir tentang tanda seru ya. Itu saja yang kita pelajari di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Koma. Koma ini seperti apa sih gitu. Jadi koma dalam bahasa Jerman ditentukan oleh aturan tata bahasa. Bukan karena perasaan penulis yang merasa, oh ini perlu ada jedanya. Ya. Koma itu disisipkan di antara klausa independen dan klausa dependen. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita kan kalau merasa perlu jeda, kita buat komanya, kan begitu. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu ditentukan oleh aturan tata bahasa, aturan gramatiknya. Jadi bukan karena feeling atau perasaan dari si penulis, di sini perlu jeda, jadi saya buat aja komanya. Bukan, tapi memang ada aturannya. Ya, ketika aturan itu perlu, ya disisipkanlah komanya. Nah, di sini disampaikan, koma disisipkan di antara klausa independen dan klausa dependen. Mungkin ini agak asing ya di telinga kita, tapi akan sedikit saya jelaskan kenapa saya harus memakai istilah ini dan kemudian akan saya ganti istilahnya. Karena saya merasa ini penting untuk kita ketahui supaya ketika kita membaca dalam bahasa lain, istilah ini tidak membingungkan lagi, itu maksudnya. Oke? Jadi koma disisipkan di antara klausa independen dan klausa dependen katanya. Sekarang pertanyaannya adalah, klausa independen itu atau klausa dependen itu apa? Oke, kalau dalam bahasa Jerman ini akan disebut dengan Hauptsatz dan Nebensatz. Ya. Adakah klausa-klausa yang lain? Ada klausa relatif ya, atau yang disebut dalam bahasa Jerman relative Satz. Tapi kita akan mulai dari independent dan dependent clause kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya apa sih klausa independen itu? Ya, secara ringkasnya sih klausa itu adalah suatu rangkaian yang terdiri dari minimal subjek predikat. Minimal ada satu subjek, satu predikat. Nah, itu klausa. Lalu klausa independen, klausa dependen itu seperti apa dong?
Kan begitu sekarang pertanyaannya ya. Oke, klausa independen itu adalah klausa yang bisa jadi kalimat penuh, utuh, yang memiliki gagasan utuh. Ya, artinya hanya itu saja dipakai, sudah ada maknanya, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak gantung gitu ya. Beda dengan klausa dependen atau anak kalimat istilahnya ya. Kan tadi saya katakan klausa independen itu Hauptsatz, sedangkan klausa dependen itu Nebensatz, berarti klausa independen sama dengan induk kalimat dan klausa dependen anak kalimat, kan begitu. Nah, jadi berbeda dengan klausa independen. Klausa dependen itu adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau hanya klausa dependennya saja kita pakai, maka dia gantung, akan gantung itu. Kita lihat contohnya, pemakaian koma di antara klausa independen dan klausa dependen. Ya, ich will das Buch nicht übers Internet kaufen, obwohl es dort billiger wäre. Kan begitu. Nah, ini kan dipisahkan koma. Inilah klausa independennya dan sedangkan ini klausa dependennya. Atau dengan kata lain, inilah Hauptsatznya, ini Nebensatznya. Atau inilah induk kalimatnya, sedangkan ini anak kalimatnya, dan itu akan ada ciri khasnya ya, yaitu bahwa Hauptsatz itu selalu subjek, predikat, kemudian lain-lainnya. Atau kalau bukan subjek di awal, pasti predikatnya selalu nomor 2 diikuti dengan subjeknya. Sedangkan ciri khas dari Nebensatz itu nanti ada konjungsi, biasanya konjungsi konjungsi tertentu, karena ada juga konjungsi yang memakai independent clause juga. Misalnya obwohl, yang nanti dia konjungsi itu mempengaruhi posisi kata kerja yang dikonjugasikan, atau dalam hal ini predikat, begitu ya. Nah, itu dipisahkan dengan koma karena ada independent clause dan dependent clause itu pasti. Oke? Nah, ada lagi salah satu contoh. Oh, ini tadi artinya saya tidak ingin membeli buku itu lewat internet, walaupun lebih murah di situ, yakin gitu. Nah, contoh kedua adalah er wusste, dass ich es war. Dia tahu kalau yang tadi itu saya, gitu kan? Dia tahu kalau yang tadi itu saya. Itu dipisahkan koma juga. Das, pakai das dia nanti menjadi anak kalimat karena predikannya ada di akhir. Itu ciri khas anak kalimat ya. Good, karena ada induk kalimat, anak kalimat ya. Ingat ya, saya tadi perkenalkan dengan istilah klausa independen dan klausa dependen. Klausa dependen itu anak kalimat, sedangkan klausa independen itu induk kalimat. Jadi ingat aja, in itu induk, sedangkan kalau ya dependen itu anak kalimat. Oke? Ada dua-duanya itu, maka dipisah dengan koma. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Di sini dikatakan jika terdapat dua klausa independen yang dihubungkan, ini harus ada n-nya ya, harusnya dihubungkan oleh konjungsi koordinatif dan masing-masing memiliki subjek, maka di antara keduanya harus disisipkan koma. Jadi saya jelaskan dulu, saya terangkan dulu maksudnya bagaimana. Tadi kan sudah saya sampaikan klausa independen itu induk kalimat, ya. Jadi kalau ada dua induk kalimat yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, maka dia disisipkan koma. Oke? Maka yang pertama saya sampaikan adalah apa itu konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang digunakan untuk induk kalimat tentunya. Apa saja konjungsi koordinatif itu ya? A-duos. A-duos itu adalah aber, den, und, oder, dan sondern, ya kan? Dan sondern maksudnya, bukan dan yang kemudian gitu ya. Jadi ada a-duos, aber, den, und, oder, sondern. Jadi kalau ada dalam suatu kalimat mengandung a-duos itu pasti independent clause atau klausa independen, atau yang disebut juga dengan induk kalimat, itu pasti ya.
itulah konjungsi koordinatif. Jadi A2C itu termasuk konjungsi, tapi konjungsi koordinatif. Ya, oke. Jika terdapat dua klausa independen yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif yang aber ini, dan masing-masing memiliki subjek, maka diantaranya harus disisipkan koma. Jadi ini ada dua induk kalimat atau klausa independennya. Ini juga termasuk klausa independen. Jadi dua dong ya. Dan ada konjungsi koordinatifnya. Di sini ada aber. Konjungsi itu kata penghubung ya. Nah, dan dua daripada klausa ini memiliki subjek juga, memiliki predikat juga, ya. Maka itu harus dipisah dengan koma, walaupun sama-sama klausa independen. Tapi kalau dia dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, maka dia disisipkan koma. Yaitu er fliegt heute nach London, aber er kommt morgen schon zurück. Dia terbang hari ini ke London, tapi balik lagi besok gitu ya. Tapi balik lagi besok, kembali lagi gitu ya. Nah, itu dikatakan dua klausa independen yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif. Dan masing-masing memiliki subjek. Nah, ada pengecualian atau bentuk yang berbeda kan begitu. Akan tetapi jika subjek daripada klausa pertama melayani klausa kedua, maka tidak ada pemisahan. Artinya pelaku, subjek itu kan pelaku ya. Pelaku dari klausa pertama juga merupakan pelaku dari klausa kedua. Artinya sama pelakunya, orangnya sama. Maka dalam artian ini tidak perlu diulangi. Tapi walaupun tetap menggunakan konjungsi koordinatif dalam hal ini aber, maka dia tidak perlu disisipkan koma. Misalnya, er fliegt heute nach London, aber kommt morgen schon zurück. Sama-sama pelakunya, jadi tidak perlu kita lakukan pengulangan penyebutan daripada subjeknya itu. Nah, itu tidak perlu memakai koma di sini. Jadi tidak perlu er fliegt heute nach London, aber kommt morgen schon zurück. Tidak perlu. Karena subjeknya sudah dibuatkan satu. Karena subjeknya adalah orang yang sama untuk melakukan tindakan yang berbeda. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, aturan ejaan pasca 1998, konjungsi koordinatif oder ya, yang artinya atau, dan und artinya dan, koma itu menjadi opsional. Bahkan jika subjeknya disebutkan. Nah, tadi yang kita bahas di sini itu ya sebelum 1998. Apakah masih berlaku hingga sekarang? Masih, tapi opsional kan gitu. Jadi mulai dari tahun 1998 ini sudah opsional. Bukan berarti tidak dipakai lagi, bisa dipakai, bisa tidak. Makanya dalam contoh ini dibuatkan dalam bentuk tanda kurung gitu ya. Contohnya adalah meine Festplatte funktioniert nicht mehr richtig und ich muss sie reparieren lassen. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh, ini hanya berlaku untuk oder dan und ya. Hanya berlaku untuk konjungsi koordinatif oder dan und. Kalau misalnya aber itu masih harus pakai koma. Yang di sini tadi itu masih pakai koma kalau dia subjeknya ada di masing-masing klausa itu pakai koma. Ini hanya berlaku untuk oder dan und. Jadi di antara A2C itu oder dan und lah yang opsional penggunaan koma itu jika kedua klausa itu memiliki subjek. Okay, meine Festplatte funktioniert nicht mehr richtig und ich muss sie reparieren lassen. Jadi Festplatte itu adalah hard drive yang berbentuk piringan, tahu kan? Hard drive tidak berfungsi lagi dengan baik dan saya harus memperbaikinya. Oke, nah koma, ini kita bicara tentang koma ya.
Jadi koma sekarang itu juga opsional sebelum klausa infinitif. Ternyata ada juga klausa infinitif, ya ada. Jadi klausa itu bukan hanya klausa independen dan klausa dependen. Ada juga klausa infinitif, nanti juga ada klausa relatif, kan begitu. Yang dimaksud dengan klausa infinitif adalah dia tidak masuk bagian dari klausa yang lainnya dan membentuk suatu klausa tersendiri, tapi dia infinitif. Pengaruh infinitif dari su, ya kan? Tidak ada subjeknya. Tidak ada, karena dia infinitif. Kalau ada subjeknya kan berarti ada predikat, sedangkan predikat itu adalah bukan infinitif, melainkan kata kerja yang sudah dikonjugasi. Nah, jadi di sini tidak ada subjeknya, walaupun tentu ini mengarah ke si er ini, kan gitu. Jadi ini opsional maksudnya, bukan berarti tidak ada atau harus ada, opsional, bisa ada, bisa tidak ada. Contohnya adalah hat probiert ihr zu helfen. Bisa pakai, bisa tidak. Hat probiert, ihr zu helfen boleh. Hat probiert ihr zu helfen tanpa koma itu juga boleh. Nah, ada satu lagi, tidak dibutuhkan koma. Jadi ini bukan hanya opsional, tapi juga memang tidak membutuhkan koma. Ya, tidak dibutuhkan koma jika suatu klausa infinitif hanya mengandung su dan infinitifnya. Dalam hal ini tidak dibutuhkan koma. Ya, kalau hanya su infinitif, ini kan ada objeknya toh. Hat probiert ihr zu helfen. Dia sudah mencoba untuk menolong dia perempuan, datif ihr. Kenapa? Karena helfen. Ya, helfen itu nanti objeknya datif. Jadi bukan kalian ini ya. Nah, tidak dibutuhkan koma jika hanya su infinitif. Ini kan tidak ada objeknya, hanya su dan infinitifnya. Maka hat probiert zu helfen. Tidak ada koma. Hat probiert zu helfen. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Nah, di sini sudah saya ubah istilahnya. Sudah jadi induk kalimat, anak kalimat, begitu ya. Tapi ingat lagi bahwa induk kalimat itu adalah klausa independen atau Hauptsatz dalam bahasa Jerman. Sedangkan anak kalimat adalah dependent clause atau clause dependent atau dalam bahasa Jerman Nebensatz. Oke? Nah, jika kan itu sekarang pernyataannya. Jika anak kalimat mendahului induk kalimat, maka koma adalah tanda baca yang sangat penting untuk memisahkan penggunaan kata kerjanya. Ini contohnya. Wenn er mir damals geholfen hätte, hätte ich ihm gestern mit dem Umzug geholfen. Jadi kan kalau kita ingat-ingat lagi bahwa Hauptsatz atau induk kalimat ini yang pokoknya induk kalimat kan susunannya subjek, predikat, kemudian yang lain, atau jika bukan subjek yang pertama, predikatnya tetap posisi kedua diikuti dengan subjek. Nah, ini berlaku. Jadi induk kalimat di sini posisi pertamanya tidak didahului oleh subjek, melainkan anak kalimat. Nah, maka dia akan menjadi anak kalimat, kemudian predikat dari Hauptsatz, kemudian subjeknya. Begitu ya. Nah, yang mau diterangkan di sini adalah harus ada pemisahan koma di sini. Supaya tidak bingung juga ya kan, hätte kan begitu. Jadi memisahkan bahwa dibatasi bahwa inilah anak kalimat yang mendahului induk kalimat, kemudian masuklah induk kalimat yang tentu saja induk kalimat itu harus lagi dimulai dengan predikat kemudian subjek, karena ya pertamanya bukan subjek ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa induk kalimat itu susunannya subjek, predikat, kemudian yang lainnya. Kalau bukan subjek yang pertama, maka yang kedua tetap predikat diikuti dengan subjeknya. Wenn er mir damals geholfen hätte,
hätte ich ihm gestern mit dem Umzug geholfen. Kalaulah atau seandainya dia menolong saya dulu waktu itu, saya menolong dia juga semalam dalam perpindahan rumahnya. Perpindahan lah gitu ya, bukan rumahnya dipindahkan, tapi dia pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Umsuh berasal dari kata kerja umziehen. Jadi ini kan pengandaian ini, hätte. Kalaulah dulu dia menolong saya juga bakal menolong dia semalam itu pada saat pindahan. Kan kira-kira gitu artinya ini. Wenn er mir damals geholfen hätte, hätte ich ihm gestern mit dem Umzug geholfen. Oke. Nah, di sini ada lagi keterangan bahwa bahkan juga ketika induk kalimat berada di awal, koma juga digunakan. Jadi bukan karena anak kalimat aja di awal, tetap aja ketika pun induk kalimat di awal, nanti anak kalimatnya menyusul, tetap juga dibuat batasan ya supaya ada batasannya gitu. Seperti tadi ada independent clause, ada dependent clause, maka dipisahkan keduanya. Oke? Ich hätte ihm gestern mit dem Umzug geholfen, wenn er mir damals geholfen hätte. Saya bakal bantu dia semalam waktu pindahannya. Ya kalau dia dulunya bantu saya, kan kira-kira gitunya. Oke, kita lanjut. Nah, ini koma dengan klausa relatif. Jadi kita bicara klausa ini sudah berapa ya? Ada klausa independen, klausa dependen, klausa infinitif, dan sekarang kita masuk klausa relatif. Nah, klausa itu kan terdiri dari subjek, predikat minimal ya, satu subjek, satu predikat. Nah, jika terdapat klausa relatif, maka koma disisipkan sebelum dan sesudah klausa tersebut. Nah, ini contohnya. Der Kuli, mit dem ich den Scheck unterschreiben wollte, war leer. Yang mana di sini klausa relatifnya? Nah, ini dia. Mit dem ich den Scheck unterschreiben wollte, war leer. Jika terdapat klausa relatif, nah ini kan dia klausa relatifnya, maka koma disisipkan sebelum dan sesudah klausa tersebut. Yang ini klausa relatifnya, diletakkan koma sebelum dan sesudah. Nah, itu maksudnya. Der Kuli, mit dem ich den Scheck unterschreiben wollte, war leer. Nah, der Kuli harusnya kan bisa saja, mana induk kalimatnya der Kuli war leer, itu saja kan. Jadi seperti yang sudah saya paparkan pengertian dari induk kalimat itu bisa berdiri sendiri, atau klausa independen itu bisa berdiri sendiri. Der Kuli war leer, kulinya kosong, dalam artian tintanya tidak ada. Kuli itu kan pena itu kosong, atau tintanya habis, tintanya tidak ada. Itu bisa berdiri, ya udah, penanya habis, kosong. Tanpa mit dem ich den Scheck unterschreiben wollte juga bisa berdiri sendiri. Bedanya mit dem ich den Scheck unterschreiben wollte, kalau hanya itu kita sampaikan, ya nggak ada, gantung, apanya, ngapain, kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan klausa relatif. Kalau ada klausa relatif, maka koma itu akan disisipkan sebelum dan setelahnya. Kenapa harus sebelum dan setelahnya? Ya karena di klausa relatif ini ada bagian dari induk kalimat yang mendahului dan setelahnya bagian yang lain dari induk kalimat itu. Nah, biar jelas dong yang mana mau kemana kan begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ada titik 2 dengan ungkapan langsung. Kenapa harus kita bahas titik 2 dengan ungkapan langsung? Apa hubungannya dengan koma? Ada. Jadi jika suatu klausa berisi ungkapan langsung seperti ya, dia menulis, dia berkata, maka titik 2 itu digunakan. Misalnya, sie schrie, dia berteriak, wach auf, bangunlah. Ya kan? Akan tetapi jika klausanya berada di akhir, maka koma akan digunakan. Misalnya, mach schnell, sagte er. Cepatlah, kan gitu. Cepatlah, atau cepetin gitu. Kata dia. Maka sebelum klausa dia harus dibubuhkan koma. Tanda baca
koma. Mach schnell, koma, sagte er. Cepatlah, kata dia. Ini kalau ungkapan langsung ya. Ungkapan langsung itu kan artinya kita meneruskan informasi yang disampaikan oleh orang lain dan tidak mengubah kata itu gitu. Artinya yang kita sampaikan seolah-olah dia menyampaikan, kita mengulang apa yang dia sampaikan. Seolah-olah yang kita sampaikan itu ya dia orangnya gitu ya. Oke. Kemudian der Vertrag ist unterzeichnet worden, berichtete der Journalist. Vertrag itu apa ya? Kontrak ya. Kontrak itu sudah ditandatangani. Lapor sang jurnalis gitu kan gitu. Kontrak itu sudah ditandatangani, sang jurnalis melaporkan kan gitu. Itu kan maksudnya ini menurut laporan si jurnalis kan gitu. Oke, disisipkan koma. Kalau di awal tadi klausanya ya titik 2 bukan koma, tapi kalau kemudian ungkapan langsungnya dulu baru kemudian dilanjutkan dengan klausanya, maka dia disisipkan koma sebelum klausa itu, dipisahkan dengan koma artinya ya. Oke, sekarang koma tanda petik terbalik atau tanda petik terbalik. Maksudnya apa? Koma tapi tanda petik terbalik. Iya. Jadi begini, dalam bahasa Jerman, tanda petik itu ditempatkan terbalik di awal bawah dan tanda petik biasa di akhir atas. Kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris kan tanda petik itu atau tanda kutip bisa dikatakan itu kan di atas dua-duanya, ya di awal dan di akhir itu di atas. Tapi dalam bahasa Jerman yang di awal atau pembuka tanda petik itu akan di bawah dan terbalik gitu ya. Kemudian nanti yang di atas ada versi atasnya gitu. Nah, apa hubungannya dengan koma? Oke, mungkin di Word kita bisa setting kalau kita mau mengetik dalam bahasa Jerman, mungkin ketika kita ketik tanda petiknya, mungkin langsung sudah ada, dia otomatis langsung ke bawah gitu ya. Tapi bagaimana jika ada perangkat tertentu yang tidak bisa dibuat di bawah? Artinya tidak otomatis dibuat di bawah gitu kan. Kalau di Word kan bisa kita atur itu. Jadi nanti tiba-tiba udah langsung kita ketik tanda petik pembuka, tiba-tiba udah langsung di bawah dia gitu ya. Tapi bagaimana jika misalnya di notepad atau apa? Maka dia akan dibentuk dari buat aja tanda koma 2 kali kan gitu. Itu maksudnya. Oke. Koma atau tanda petik terbalik. Nah, cara membuatnya ini di perangkat yang tidak mendukung otomatis di bawah, maka dia akan dibentuk dengan tanda koma 2 kali gitu. Kemudian dibuat kata di tengahnya, nanti ditutup dengan tanda petik biasa. Oke. Sekarang kita masuk ke segmen keempat, yaitu tanda seru. Tanda seru dibubuhkan untuk seruan, misalnya Gottes Willen, Gottes Willen, demi Tuhan kan gitu ya, demi Tuhan, Gottes Willen, itu dibuat tanda seru demi Tuhan, karena kita kan menyuruh sebenarnya itu, ya demi Tuhan saya nggak melakukannya, demi Tuhan saya tidak berbohong misalnya. Itu hanya contoh ya, karena ungkapan ini kan memang cukup familiar juga kalau di Jerman. Oke. Tanda seru juga digunakan pada kalimat perintah, misalnya ketika kita memerintah ya, atau dalam ini biasanya dipelajari pada materi imperatif Satz. Misalnya apa? Setz dich, duduklah, ya duduklah. Kemudian komm nach dem Abendbrot zu uns rüber, wenn du Lust hast. Nah ini opsional ya. Opsional karena udah ada anak kalimat wenn du Lust hast, jadi bisa dipakai bisa tidak gitu. Maksudnya bisa dipakai bisa tidak bukan berarti tidak ada tanda baca di akhir ya, karena kalimat itu kan harus diakhiri, harus ada akhirnya. Ya paling tidak titik, kalau tidak dipakai tanda seru ya titik aja gitu maksudnya ya, bukan berarti tidak ada, karena nanti gantung dia.
Oke, komm nach dem Abendbrot zu uns rüber, wenn du Lust hast. Datanglah setelah sehabis makan malam lah istilahnya ya. Datanglah ke kami atau ke kami lah. Datang ke sini setelah makan malam. Kalau kamu punya waktu atau kalau kamu ya ada mood lah gitu. Ini opsional kata tanda serunya. Kalau tidak dipakai ya digantikan titik itu maksudnya. Karena memang harus ada yang mengakhiri kalimat itu tanda baca ya. Kalau pakai ya tinggal pakai aja. Oke, kita lanjut. Nah, masih tanda suruh. Jadi begini. Ini yang jarang kita ketahui ya. Dulu tanda suruh itu dibubuhkan setelah nama penerima surat. Sehingga nanti baris berikutnya itu diawali huruf kapital. Misalnya, lieber Franz, tanda seru. Maka nanti baris berikutnya huruf kapital karena sudah diberi tanda suruh di Begrüßungnya itu. I-nya huruf besar, ich habe deinen Brief vom 11. März dankbar erhalten. Oke. Dan ini bentuk dulu ya, jadi D-nya ini juga masih huruf kapital mungkin ya. Bukan mungkin sih, tapi memang dulu du itu huruf besar dibuat huruf kapital. Nah sekarang tanda seru itu sudah digantikan dengan tanda koma sehingga baris berikutnya diawali dengan huruf kecil. Itulah yang sekarang kalau kita belajar tentang surat itu pasti begitu. Misalnya lieber Franz, ich-nya itu nanti i-nya huruf kecil, ich habe deinen Brief, d-nya di sini sudah juga merupakan d huruf kecil ya. Lieber Franz, ich habe deinen Brief vom 11. März dankbar erhalten. Ya, lieber Franz, saya sudah menerima suratmu dengan rasa sukacita lah. Dankbar itu kan artinya bersyukur dengan penuh syukur. Oke. Nah itu tentang bab 3. Ini tentang bab 3. Jadi ini sudah selesai untuk bab 3. Bab berikutnya kita akan masuk ke bab 4 tentang kasus ya. Jadi silahkan nantikan program pengantar bahasa Jerman oleh saya dan Deutsche Freunde. Kita akan tetap laksanakan ini sampai nanti bab 15 tentang singkatan umum dalam bahasa Jerman. Ada itu. Pokoknya ini akan ada sampai 15 bab. Pantau saja. Dan kalau kalian yang menonton ini sampai akhir ya, saya sangat berterima kasih sekali ya. Kalau kalian masih baru menemukan video ini, ada kok bab-bab sebelumnya, bab 1, bab 2, bab 1 tentang pelafalan, bab 2 tentang ejaan, baru bab 3 ini tentang tanda baca. Nanti kita akan masuk ke bab 4 tentang kasus. Tunggu saja update berikutnya. Nah, seperti biasa, terima kasih telah berkunjung ke channel ini, video ini. Kalau merasa ini membantu buat kalian, boleh suka, atau kalau ada pertanyaan bisa buat komentar di kolom komentar. Dan kalau misalnya serasa perlu untuk diketahui orang lain, boleh share juga ya. Kalau masalah subscribe, itu tergantung kalian lah. Saya tidak memaksa untuk subscribe, tapi kalau ingin ya boleh-boleh saja. Kalau ada bertanya bisa di kolom komentar, atau kalau lewat email juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Tunggu video berikutnya.